Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit, kemudian pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara, alumni US Air War College dan mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16, Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongkojati, serta yakni ada pengamat Timur Tengah Mustafa Abdurrahman. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak Sosa. Baik-baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat ya, saya ingin ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, kalau kita lihat ya, Amerika Serikat bilang operasi Epic Fury ini berakhir karena target militer tercapai. Tapi Iran juga mengatakan ini karena sudah gagal total nih apa yang mereka harapkan. Nah, pertanyaannya Pak, dari perspektif diplomasi, apakah kita tengah melihat deeskalasi sesungguhnya atau justru ini hanya jeda taktis saja sebenarnya? Terima kasih Mbak. Begini, kalau dibilang dari sisi diplomasi, buat saya diplomasi itu nomor satu harus saling menghormati. Harus saling menghormati. Kedua, saling menguntungkan, imbal balik dan juga kesetaraan. Nah, dari awal Trump itu nggak sih itu. Dia maunya suka-suka sendiri. Omongannya berubah dari waktu ke waktu. Kalau dikatakan Epic Fury selesai, buat saya silakan. Trump mau ngomong apapun, yakin jangankan Iran. Dunia juga udah nggak percaya saya kira. Karena kebohongannya. Coba namanya Epic Fury. Itu kalau diterjemahkan tuh artinya luar biasa bagus tuh. Tapi yang dilakukan oleh Trump itu kebiadaban. Jadi kalau dibilang sudah selesai, Trump menang total, silakan saja karena tidak ada yang percaya. Nah sekarang bagaimana kita menyikapinya? Buat saya Iran sudah waspada. Apapun yang disampaikan oleh Trump, mereka akan terima seperti lewat aja di kupingnya. Artinya apa? Tidak dianggap selama Trump tidak memberlakukan Iran sebagai mitra yang setara buat berunding, tidak tetap membukakan kepentingan bersama, saling menghormati, saling menguntungkan. Kalau itu benar ditunjukkan oleh Amerika atau khususnya Trump, buat saya diplomasi bisa berjalan. Tapi kalau ada yang dilakukan Trump hanya klaim sepihak, tetap menganggap menang, tetap mengancam, tidak akan jalan, Mbak. Semua ini akan dipahami dunia kok. Bahwa apa yang disampaikan Trump itu tidak ada kebenarannya. Sebagai orang yang katanya beradab, dari awalnya saja dia sudah melakukan tindakan yang biadab. Membantai anak-anak sekolah. Sekarang mau menyatakan menang, silakan. Mau menyatakan diplomasi, tidak akan jalan selama 4 asas diplomasi tidak dihormati oleh Trump. Baik. Ini jadi kita hanya melihat lagi ya, terserah Trump mau katakan apa, tapi sebenarnya memang kita tahu sulit untuk memegang omongan yang disampaikan oleh Donald Trump. Nah, kalau dari perspektif militer, seperti apa Pak Syarki dengan keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan operasi Epic Fury ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada dari kacamata militer? Jadi, operasi Epic Fury ini dikatakan dihentikan. Yang bicara adalah Rubio, itu Menteri Luar Negerinya. Memang pasca pemboman udara intensif ini sudah tidak ada ya. Namun tetap banyak sekali penerbangan Amerika yang dilaksanakan untuk pengintaian dan juga dilihat oleh para intel bahwa Amerika itu siap sebetulnya untuk siap saat menyerang itu siap. Namun tentu hanya kesiapan ini tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan. Jadi ini adalah tanda bahwa ada pergerakan drastis dalam kalkulasi militer dari Washington. Jadi dari laporan yang kita bisa ketahui, langkah ini diambil setelah Trump mengirimkan proposal one page memo ke Teheran. Secara strategis bukan jeda kemanusiaan, melainkan pengakuan atas kebuntuan taktis atau tactical deadlock atau buntu ya. Amerika menyadari bahwa meskipun mereka memiliki keunggulan udara, namun menghancurkan infrastruktur nuklir dan militer Iran yang terkubur membutuhkan atrisi yang sangat besar dan waktu yang lama. Akhirnya penghentian ini menunjukkan transisi dari strategi decisive victory, kemenangan mutlak, menuju koersif diplomasi koersif. Amerika mencoba menggunakan ancaman militer sebagai latar belakang, bukan lagi instrumen utamanya
Namun sekarang eh, belum juga containment ataupun pengendalian klasik, karena Amerika tetap mempertahankan blokade laut, jadi belum melepas, dan terjadilah upaya untuk pengendalian kawasan. Jadi ingin kembali lagi dia ke posisi semula sebelum perang ini, dengan tekanan ekonomi, dengan ancaman serangan balik jika Iran menolak proposal ini. Nah, meskipun Trump sendiri sebetulnya atau Amerika sendiri sebetulnya terdesak juga, karena yang menjadi masalah bukannya Iran menerima menolak proposal, tapi makin lama proposal atau makin lama perundingan ini berhenti, maka makin menderita itu dunia dan makin menderita juga rakyat Iran, dan ada implikasinya kepada posisi geopolitik Trump. Jadi yang diinginkan Trump adalah menurunkan tempo perang kinetik karena tekanan domestik dan kenaikan harga energi telah mencapai level yang membahayakan stabilitas nasional Amerika. Jadi tujuannya memberi ruang bagi mediator internasional untuk membujuk Teheran kembali ke meja perundingan dengan syarat-syarat yang dicoba didikte Amerika. Meskipun apakah itu berhasil tidak, kita akan lihat bagaimana kepiawaian dari para diplomat Iran dalam menghadapi Amerika. Baik, baik. Jadi ini karena di internal Amerika Serikatnya juga sudah semakin terhimpit, akhirnya mau tidak mau mereka membuat pernyataan seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, Pak Mustafa, dari sisi pengamat geopolitik Timur Tengah, bagaimana Anda melihat keputusan dari Amerika Serikat dan juga tanggapan dari Iran? Ya, apa yang dikatakan oleh Trump dan pejabat tinggi Amerika yang lain itu tentu adalah sebuah statement politik ya, dan itu berangkat dari konteks perkembangan saat ini yang tampaknya memang menumbuhkan optimisme. Jadi kemarin Presiden Trump dalam jumpa pers mengatakan bahwa pembicaraan, ya dia menggunakan pembicaraan ya, karena memang perundingan langsung di satu tempat memang tidak ada. Jadi istilah yang digunakan adalah pembicaraan atau komunikasi ya. Komunikasi dengan Iran, dengan perantara Pakistan itu berjalan positif dan sangat mungkin bisa mencapai kesepakatan, dan hari ini kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup positif bahwa kata Trump segala sesuatunya bisa berakhir secara cepat. Jadi narasi yang dibangun oleh semua pejabat Amerika, khususnya Trump, ini cukup positif dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini. Pakistan sebagai mediator tampaknya sudah mulai menyinggung soal tempat dan kapan kesepakatan ini dicapai. Pakistan berani mengungkapkan kalau ini bisa tercapai, kemungkinan terbesar tempat penandatanganan itu adalah Islamabad. Nah, di pihak Iran, halo, suara saya masih jelas, Mbak ya? Masih Pak, silakan Pak. Ya, di pihak Iran tampaknya lebih hati-hati. Iran mengatakan bahwa masih mempelajari ya respon Amerika yang terdiri dari 14 butir tersebut. Kan ini adalah tanggapan Amerika atas proposal Iran yang terdiri 14 poin itu, dan kemudian Amerika membalas dengan 14 poin juga melalui Pakistan yang sekarang sudah diserahkan ke Iran. Jadi sekarang sudah di tangan Iran, dan Iran mengatakan sedang mempelajari itu. Dan kemungkinan besar respon Iran terhadap respon Amerika itu adalah akan disampaikan hari ini atau besok. Ini memang yang sangat ditunggu ya. Tapi secara umum ya, atmosfer yang berkembang selama 24 jam terakhir ini adalah sangat positif dan memang lebih menumbuhkan rasa optimisme daripada pesimisme. Baik, baik. Nah, kalau begitu Pak Dian, atmosfernya tengah positif 24 jam terakhir, dan Iran pun disebut tengah mempelajari poin-poin yang menjadi pembahasan ya bersama dengan Amerika Serikat dan juga dimediatori oleh Pakistan. Pertanyaannya Pak Dian, apakah Anda melihat dengan kondisi yang ada saat ini Iran mungkin akan akhirnya mencapai kata sepakat juga bersama dengan Amerika Serikat dalam negosiasi yang berlangsung? Terima kasih. Saya maaf nih Pak Mustafa, Pak Abdul Rahman, kalau agak berbeda ya. Kalau dibilang optimis, saya tidak terlalu optimis. Apalagi kalau tadi Pak Mustafa bilang
kemungkinan sudah dipersiapkan penandatanganan di Islamabad. Saya pikir masih jauh. Karena ini belum ada agenda nyata. Yang ada saling tentang usulan yang diajukan. Padahal semua perundingan seperti JCPOA yang sukses dulu, itu ada agenda yang jelas. Nah, saya melihat begini. Coba diperhatikan waktu JCPOA. Itu kan perundingan antara Iran dan Amerika. Dan berhasil. Tapi sekarang dibatalkan sepihak. Memang tidak ada perjanjian internasional yang sempurna. Nah, buat saya kalau mau jujur, Trump itu harus sadar bahwa di antara ketidaksempurnaan JCPOA, itulah yang harus difokuskan. Bukan mengajukan gagasan baru, usulan baru yang sama sekali menihilkan program nuklir Iran. Padahal NPT menyatakan bahwa yang namanya program nuklir itu sah buat semua anggota asal untuk tujuan damai. Jadi kalau dibilang perjanjian ini sudah akan membahas ada agenda, saya kira belum. Kalau dibilang Pakistan sudah menyiapkan Islamabad tempat tanda tangan, belum. Karena saya yakin seperti JCPOA kita membutuhkan pemain-pemain yang bisa menekan Trump. Nah, saya melihat Cina dan Rusia bisa memainkan kembali peran itu. Kalau kita lihat sekarang, Trump akan menemui Jinping di Beijing. Buat saya itu akan menjadi poin krusial. Apakah Trump mau mendengar gagasan-gagasan dari Cina? Nah, kalau Pakistan sendiri belum punya gagasan, dia hanya menjadi fasilitator, belum menjadi mediator. Nah, dalam hal ini saya tidak optimis kalau hanya mengandalkan pertemuan di Islamabad yang kedua ini tanpa melibatkan negara-negara yang bisa menekan Trump. Buat saya, kita harus realistis bahwa perjanjian sekrusial masalah nuklir Iran ini harus memberdayakan negara-negara nuklir besar seperti Cina dan Rusia. Makasih. Baik, nah tadi Anda sempat menyinggung soal Cina ya, di mana Trump juga dijadwalkan akan bertemu dengan Xi Jinping dalam waktu dekat. Nah, menarik nih membahas terkait dengan hal ini. Pak Syarki, dari perspektif militer lagi, apakah Anda melihat dengan keputusan Amerika Serikat menghentikan operasi Epic Fury ini juga ada salah satu targetnya adalah untuk menghindari konflik yang lebih luas lagi, di mana di sini ada pemain-pemain yang bisa menekan, tadi bahasa Pak Dian ya, saya kutip ya, menekan Amerika Serikat, ada Rusia dan juga Cina. Dalam hal ini Cina mungkin yang juga sepertinya akan menjadi salah satu tokoh penting dalam konflik yang terus berdinamika ini, Pak. Jadi gini, Amerika itu sangat berhati-hati ya, dan tidak menyayat Rusia atau China masuk ke dalam konflik lebih dalam. Kita tahu dari banyak laporan bahwa intelijen Amerika mendeteksi peningkatan pengiriman peralatan teknis dari Rusia ke Iran, termasuk sistem peperangan electronic warfare yang mampu menghasilkan sinyal GPS rudal Tomahawk. China di sisi lain mulai menggunakan pengaruh ekonomi dengan mengancam akan melakukan aksi jual obligasi Amerika jika pasokan minyak mereka betul-betul berhenti total. Jadi kalau sampai dijual obligasinya itu bubar jalan, itu akan resesi itu. Amerika karena angka obligasinya yieldnya akan naik sekali. Trump menyadari bahwa perang melawan Iran bisa bermutasi menjadi perang global di 3 front ya, Ukraina, Timur Tengah, dan potensi Taiwan. Jadi dengan mencoba mengirimkan proposal dana yang 14 poin ini, Amerika mencoba melakukan deeskalasi yang terkendali agar jangan sampai Iran mendapat dukungan penuh dari Rusia China dengan menawarkan kesempatan ekonomi yang menarik. Amerika tidak ingin Iran jadi medan tempur di mana persenjataan Rusia, terus kemudian ekonomi China digunakan untuk menguras kekuatan militer Amerika sebelum konfrontasi di Pasifik di Taiwan pecah. Jadi penghentian Epic Fury ini sinyal juga kepada Moskow dan Beijing bahwa Washington siap untuk berkompromi demi stabilitas Iran akan menerima syarat-syarat dari Amerika Serikat. Namun, saya juga sepakat dengan Pak Dubes bahwa posisi Iran itu sekarang jauh lebih tinggi daripada posisi JCPOA tahun 2015 dan bulan Februari kemarin. Mampu yang mengendalikan
mengendalikan ekonomi itu Iran, tangan Iran, bukan tangan Amerika. Amerika teriak-teriak kayak apapun, Iran tidak berubah. Tapi Iran, jadi yang sebetulnya berharap atau desperate atau ingin atau merana ingin agar ini segera terjadi ini, ya Amerika. Tapi Amerika juga tetap mengancam-ancam, dia masih merasa bahwa dirinya masih powerful, sepowerful sebelumnya, padahal sama sekali tidak powerful. Kalau Iran tidak mau buka, mau apa juga. Ongkos dikeluarkan Amerika akan lebih mahal, lebih korban lebih banyak, dan pasti juga akan kalah juga. Maksudnya kalah juga di bidang politik, di bidang ekonomi. Jadi pilihan bagi Amerika sekarang adalah Amerika menerima pernyataan bahwa dalam perundingan ini Iran akan lebih diunggulkan daripada Amerika, karena memang Iran lebih unggul dari Amerika secara posisi dalam khusus Strait Hormuz ini. Baik, kalau begitu Pak Mustafa, karena posisi Iran saat ini lebih unggul dibandingkan Amerika ya, berdasarkan analisa tadi yang disampaikan oleh Pak Syarki, dan juga kita menantikan bagaimana pertemuan tanggal 14 hingga 15 Mei di Beijing, kalau tidak berubah ya, antara Donald Trump dan juga presidensi. Pertanyaannya, apakah Anda melihat bahwa konflik yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat dan Israel ini Pak, kini bergeser dari yang perang militer menjadi perang di ranah ekonomi dan juga pengaruh geopolitik, karena seperti Amerika Serikat membuka sinyal untuk bisa berkompromi? Ya, betul, saya setuju ya. Makanya saya setuju semua dengan apa yang disampaikan Pak Dubes dan Pak Sarki ya, bahwa namanya perundingan itu harus seimbang, ya harus ada kemitraan, ada bisa mendikte, dan setelah perang ini berjalan ya hampir 40 hari ya, kemudian dilanjutkan oleh saling mengunci di Selat Hormuz. Ini kan saya setuju bahwa di situ ada Iran posisinya semakin baik. Maka bocoran berita sebetulnya sudah beredar ya, bahwa memang ada semacam sudah take and give antara AS dan Amerika. Misalnya bocoran berita, tapi perlu dikonfirmasi lagi ya. Ini bukan final, dan semuanya ini masih proses. Belum ada sesuatu yang sudah final, sudah tinggal ditandatangani, bahkan semifinal, makanya ini masih belum. Semua masih proses. Tapi jalannya proses ini sudah cukup baik lah. Narasi yang dibangun, minimal narasi dulu lah. Itu sudah bukan mau menyerang ini, nyerang itu, tapi sudah bahasa ini kemungkinan ini sudah bisa capai kesepakatan ini. Kita berbicara di level narasi dulu ya, kan gitu kan. Ini masih semuanya proses. Nah, kalau melihat bocoran berita yang beredar bahwa semula kan Amerika soal isu nuklir itu kan minta kesepakatan yang komprehensif sekaligus. Tapi menurut bocoran berita yang ada, tapi ini sekali lagi saya perlu konfirmasi lagi bahwa Amerika sudah setuju. Artinya Iran membekukan proses pengayaan uraniumnya selama 15 tahun. Dan tampaknya Iran sudah setuju juga, itu kan. Adapun nasib uranium yang diperkaya 60% itu, yang sekarang menjadi isu besar, ini tampaknya akan ditunda dalam perundingan berikutnya. Jadi perundingan awal yang akan dicapai secara prinsip itu adalah Iran dan Amerika menyetujui bahwa proses pengayaan nuklir di Iran itu akan dihentikan selama 15 tahun dengan imbalan bahwa pembebasan Selat Hormuz, kemudian juga pencabutan sanksi terhadap Iran, itu pun juga bertahap ya, tidak begitu ditandatangani kemudian langsung tidak. Itu karena bertahap sesuai dengan perkembangan di lapangan. Kemudian juga Amerika sudah setuju, sudah mau mencairkan aset Iran yang dibukukan yang senilai 100 miliar itu, tapi semuanya itu berat. Tapi ini semuanya masih proses lah. Masih bisa saja di saat terakhir ya, itu bisa saja batal kan gitu kan. Tapi ini sebuah proses besar yang berjalan cukup menjanjikan, dan kalau tidak ada arah melintang di
di saat-saat terakhir ya bisa saja kita berharap semua ini membuahkan sebuah kesepakatan Baik. antara AS dan Iran. Baik, baik. Kalau begitu singkat saja Pak Dian, apakah kita bisa berharap lebih Pak pada pertemuan yang akan terrealisasi antara Trump dan juga Xi? Karena selama ini kita lihat juga di konflik ini China sepertinya cukup berhati-hati tetapi tetap menjalin komunikasi yang intens dengan Teheran. Silakan singkat saja Pak. Begini, kalau dikatakan Iran sudah kalah, Amerika menang, Iran dikatakan sudah hancur total, buat saya buat apa ada diplomasi? Nah, dalam konteks ini saja sudah banyak kejanggalan bahwa informasi yang beredar tidak betul. Maaf, Pak Mustafa, kalau dikatakan Iran sudah menerima pembekuan program nuklirnya 15 tahun, itu sama sekali tidak ada. Itu ditolak mentah-mentah oleh Iran. Jadi begini, selama Trump hanya mengedepankan kepentingan dia untuk dipatuhi oleh Iran, tidak akan jalan. Diplomasi perundingan kedua di Islamabad, kalau terjadi pun, tidak akan menghasilkan apa-apa. Buat saya kuncinya, tunggu selesainya pertemuan Trump dengan Jinping. Itu akan membawa perubahan yang signifikan menurut saya terhadap proses yang sedang berjalan. Baik, kalau begitu kita kawal bersama ya Bapak-Bapak ya. Rencananya pekan depan semoga ini tidak batal, tapi benar-benar terrealisasi dan ini akan kita dampaknya seperti apa. Salam sehat Bapak-Bapak, terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali